Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pembudidaya. Kembali lagi di channel Kanjeng Lele Official. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview tentang pakan alternatif dari limbah ikan patin untuk budidaya lele di kolam tanah. Limbah ikan patin menjadi salah satu solusi di tengah meningkatnya harga pakan pabrikan setiap tahun, sehingga di sini bisa menekan cost ataupun biaya yang dikeluarkan dalam produksi lele konsumsi. Jika dibandingkan dengan pakan pabrikan atau pakan pelet, untuk harga dari limbah ikan patin ini tergolong sangat-sangat terjangkau dan otomatis dapat menekan tingginya biaya produksi dari pemberian pakan seperti itu. Adapun ketersediaan pakan alternatif biasanya beda daerah beda ya untuk pakan alternatif yang tersedia, mengingat atau melihat dari kondisi daerah tersebut berada. Misalkan Lamongan di sini diapit oleh beberapa kota industri seperti industri pengolahan ikan dan lain sebagainya, sehingga pakan alternatif cukup mudah ditemukan dari pabrik-pabrik di sekitar Lamongan ya, bisa dari Surabaya, Mojokerto, dan yang terjauh dari sekitaran Kediri atau Tulungagung seperti itu. Untuk pakan alternatif ikan patin sendiri ini sudah sejak lama ya diterapkan atau digunakan oleh hampir seluruh petani lele di wilayah Kecamatan Turi Lamongan. Di sini dikenal sebagai sentra atau basis untuk produksi lele untuk wilayah Jawa Timur ya, khususnya untuk wilayah Jawa Timur bagian utara. Karena untuk beberapa kecamatan misalkan Turi dekat Kali Tengah, di sini mayoritas untuk penduduknya berprofesi sebagai petani tampak dan sebagian sebagai produsen untuk lele konsumsi seperti itu. Untuk proses pengolahan limbah dari pabrik ini, setelah limbah dikirimkan ke tempat penggilingan seperti ini, untuk limbah tersebut akan digiling menggunakan mesin diesel ya. Di sini untuk dieselnya ini 24 PK. Kemudian untuk gilingannya ini berdiameter kurang lebih 8 dim, sehingga di sini mampu menghaluskan kalau ini sekitar beberapa ton pun tidak memerlukan waktu lama ya, otomatis sudah menjadi adonan ataupun ikan patin giling seperti itu. Adapun untuk harga dari ikan patin setelah digiling seperti ini, untuk per timba atau per satu kaporit seperti ini di harga kurang lebih untuk saat ini memang cukup mahal ya, di angka Rp50.000. Jadi kurang lebih per kilonya masih di harga Rp2.500 per kilo. Di sini memang jika dibandingkan dengan hari-hari biasanya harganya bisa jauh lebih murah ya. Akan tapi mengingat kondisi di mana untuk pakan alternatif yang lain masih belum tersedia dikarenakan masih ketinggian air masih tinggi dan cenderung banjir, sehingga yang ada ataupun yang tersedia hanya pakan limbah pabrik saja, dan otomatis di mana permintaan semakin tinggi dan barang terbatas, hukum ekonomi otomatis berjalan ya, di mana otomatis akan terjadi kenaikan harga seperti itu. Meskipun jika dibandingkan dengan pakan pabrikan, memang untuk harganya ataupun total akhir biaya yang dikeluarkan memang lebih murah. Oleh sebab itu, pakan alternatif patin tetap menjadi pilihan utama jika dibandingkan dengan pakan pabrikan seperti itu. Untuk rasio perkembangan atau istilah umumnya kita kenal dengan istilah FCR, untuk perbandingan ini setelah kita hitung-hitung dari pengalaman
petani yang menggunakan pakan jenis ikan patin seperti ini, untuk pertambahan bobot 1 kilo membutuhkan hampir sekitar 3 kilogram pakan ikan patin. Menjadi catatan penting dalam penggunaan pakan alternatif ini tidak disarankan jika bibit baru ditebar ini langsung diberikan ikan patin. Ketika bibit baru tebar ini disarankan menggunakan pakan pabrik saja terlebih dahulu. Kurang lebih sampai dengan sekitar 1 minggu ini diusahakan tetap menggunakan pakan pabrik terlebih dahulu. Baru kemudian setelah 1 minggu dilatih secara bertahap menggunakan pakan alternatif. Istilahnya masih dicampur ya. Misalnya pagi menggunakan pakan alternatif ikan patin, sore atau malamnya kita kasih tambahan pakan pelet. Meskipun untuk jumlahnya bisa dibilang sangat sedikit untuk pakan pabrikannya seperti itu. Pemberian pakan campuran antara patin dengan pakan pabrik ini minimal, kalau pengalaman selama ini agar hasilnya optimal, dilakukan untuk mixing pakannya kurang lebih 1 bulan ya. Dalam artian pagi menggunakan alternatif, sore menggunakan pakan pelet meskipun tidak banyak, itu biasanya dilakukan kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan. Dimana setelah 1 bulan nanti dilakukan sortir dan sudah dipisahkan antara lele yang besar dan lele yang kecil atau yang sedang. Di sini baru misalnya ingin full menggunakan alternatif sudah bisa, atau tetap menggunakan cara mixing dicampur juga bisa. Seperti itu. Tergantung dari selera dan pertumbuhan atau perkembangan dari masing-masing lele yang dimiliki oleh para pembudidaya. Seperti itu. Baik sahabat pembudidaya, kebanyakan dari kita ataupun petani pemula selalu mengeluhkan untuk resiko ataupun kerugian yang selalu didapatkan ketika menjalani usaha budidaya lele. Di sini tidak terlepas dari berbagai faktor ya, terutama untuk pemula biasanya untuk tahapan-tahapan yang dilakukan masih kurang sesuai. Dan biasanya juga untuk faktor pakan yang sangat tinggi, sehingga untuk biaya kos atau kos produksinya juga ikutan tinggi, dan untuk nilai penjualan lelenya tergantung biasa-biasa saja, sehingga profit ataupun keuntungan yang dihasilkan kurang maksimal. Dan menjadi jawaban dari itu semua adalah pakan alternatif, di mana agar petani lele tetap terus eksis, bertahan, survive dalam setiap kondisi atau dalam keadaan apapun, pakan alternatif adalah menjadi jawaban tersebut. Di sini pakan alternatif menjadi faktor utama, faktor penting keberhasilan dan keberlangsungan budidaya lele, terutama di wilayah Kabupaten Lamongan. Untuk per harinya saja di sini minimal 10 ton lebih pakan alternatif dari berbagai daerah masuk ke sini. Di sini otomatis itu pun masih belum mencukupi permintaan dari seluruh petani lele, dan disinilah menjadi kunci keberhasilan petani lele di wilayah Lamongan, sehingga ketersediaan lele ataupun permintaan lele di pasar tetap bisa kita jaga seperti itu. Baik, seperti inilah pemirsa untuk proses pemberian pakan ikan patin ya, limbah ikan patin ke lele penggemukan ya, atau lele konsumsi. Jadi di sini memang sangat-sangat lengkap ya, dan ini adalah solusi dari mahalnya harga pakan pabrikan ya. Ini sekedar informasi untuk lele yang sudah menginjak usia panen seperti ini. Biasanya per 2000 ekor kita menghabiskan 1 timba kaporit seperti itu. Lelenya sangat-sangat lahap pemirsa.
sangat-sangat cocok untuk budidaya lele media kolam tanah, sangat-sangat cocok dan insya Allah sangat-sangat menguntungkan. Siap panen ada 14 ke atas Ya, ini sekitar 1 minggu ke depan sudah waktunya panen ya. Per kilo isi sekitar 7 sampai 8 ekor per kilonya. 7 8 sampai 5. Sekian informasinya, sampai paling besar 5. 1 kilo isi 5. Ini untuk porsinya, mengatur porsi jumlah pakan idealnya seberapa dari pemberian pakan ikan patin. Ini pada dasarnya sama halnya seperti takaran atau pemberian pakan pada lele menggunakan pakan pelet ya, atau pakan pabrikan. Jika lele dirasa sudah gerakannya sudah tidak lincah, nafsu makannya sudah dan sudah kenyang, ini kita stop pemberian pakannya. Tapi kembali lagi di sini karena media tanah, jadi kekhawatiran over dosis pakan itu insya Allah minim ya, seperti itu. Ini terlihat lelenya sangat-sangat lincah, sangat sehat dan sangat-sangat berisi. Baik pemirsa, mungkin cukup sampai di sini ya untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus dukung channel kami di Kanjeng Lil Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.